Mensos Saifullah Yusuf menyimak proses kolaborasi yang dilakukan Komite Disabilitas Daerah dan Polda NTB dalam menangani tersangka Agus yang merupakan penyandang disabilitas. Mensos meninjau fasilitas dan penanganan bagi tersangka difabel. Sementara polisi memperpanjang status tahanan rumah Agus 40 hari ke depan untuk memperlancar penanganan kasus. Butuhkan apa, kursi roda atau mungkin juga fasilitas-fasilitas lain seperti toiletnya segala macam, itu kan memerlukan layanan khusus. Jadi yang sifatnya layanan khusus itu disiapkan semua oleh bapak-bapak kepolisian. Ini penting sekali. Jadi sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa karena hak-haknya sudah dipenuhi. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan, dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini, dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memenuhi, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah, dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk ditahanan rumah. Pemuda disabilitas yang menjadi tersangka Iwayan Agus Suartama alias Agus membantah melakukan pelecehan seksual. Meski korban yang melapor terus bertambah menjadi 15 orang, 5 diantaranya meminta perlindungan LPSK. Tersangka menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda NTB kemarin didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Tersangka juga membantah melakukan pelecehan seksual. Sementara 5 korban meminta perlindungan pada LPSK karena merasa tertekan atas kasus ini. Posko pengaduan korban juga dibuka polisi. Masyarakat diharapkan tidak ragu melapor jika pernah mengalami kekerasan seksual dengan jaminan kerahasiaan identitas mereka. Lalu bagaimana penanganan polisi terhadap kasus pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati di Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Fitri, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus? Selamat siang Bella dan juga saudara. Kelanjutan dari kasus ini bahwa pada Senin kemarin, Agus kembali diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Polda Nusa Tenggara Barat. Agus didampingi oleh ibunya dan juga tim pengacaranya yang jumlahnya cukup besar, sebanyak 17 orang yang mendampingi Agus ini. Di dalam proses pemeriksaan tersebut, Agus tetap membantah melakukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pada korban. Dan pada saat yang bersamaan Bella juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf datang ke Polda Nusa Tenggara Barat untuk memastikan apakah penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum benar-benar sudah mendapatkan hak-haknya dan proses pelayanan serta penanganannya seperti apa disaksikan langsung oleh Menteri Sosial pada Senin kemarin. Dan saat ini proses pemeriksaan itu sudah dilakukan di Polda Nusa Tenggara Barat sehingga kemudian Agus dikembalikan ke rumah karena menjalani tahanan rumah. Bella. Fitri, mengapa 5 korban meminta perlindungan LPSK? Apakah ada ancaman dari pelaku dan bagaimana korban Agus lainnya? Ya, Bella, sebelum itu saya juga ingin menyampaikan kepada Bella dan juga saudara bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah meminta aparat kepolisian untuk melengkapi berkasnya untuk melakukan rekonstruksi yang rencananya akan dilakukan pada Rabu besok di lokasi ini di Taman Udayana. Karena Jaksa Penuntut Umum ingin kasus tersebut mendapat kepastian yang jelas bahwa rekonstruksi peristiwanya seperti apa sehingga nanti bisa langsung berkas tersebut diproses menjadi P21 sehingga bisa langsung disidangkan. Dan untuk peristiwa kenapa 5 orang korban melapor ke LPSK, mereka beralasan bahwa saat ini masih mengalami trauma dan juga khawatir, juga rasa takut dan kemudian juga khawatir mereka mendapat tekanan dari pihak-pihak yang membela tersangka Agus ini. Sehingga pihak pendamping langsung
memberikan saran dan mendampingi mereka untuk melakukan permintaan perlindungan ke LPSK agar mereka juga merasa nyaman dalam menangani kasus ini. Karena dalam proses penanganan kasus ini para korban juga tetap memantau kelanjutan atau kasus ini seperti apa. Dan mereka juga meskipun sudah mematikan atau menutup media sosialnya tetap mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat mereka terkait kasus ini. Sehingga pada saat ini para korban sebanyak 5 orang meminta perlindungan dari LPSK agar mereka merasakan ketenangan dan juga bisa menghadapi kasus yang melibatkan mereka dan melibatkan tersangka Agus ini. Dan juga pada saat kemarin Bella, Menteri Sosial juga memastikan bahwa perlindungan terhadap para korban akan tetap menjadi prioritas utama. Bella. Fitri, apakah ada keterangan rekonstruksi besok akan dihadiri juga oleh Agus? Ini ada dua pendapat bahwa Agus akan menghadiri dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Namun juga aparat kepolisian belum memastikan apakah nanti Agus akan dihadirkan pada saat rekonstruksi pada Rabu besok ini. Masih dalam proses diskusi yang mereka lakukan tetap dengan Komite Disabilitas Daerah karena hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas ini juga harus dipenuhi dan ini tetap akan dilakukan koordinasi serta diskusi dengan pihak Komite Disabilitas Daerah ini dengan aparat kepolisian apakah nanti tersangka Agus akan dihadirkan dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di Taman Udayana pada besok pagi. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa perkembangan dari dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuda disabilitas. Terima kasih Fitri Rahmawati langsung dari Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke